Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang seorang tentara dari Turki dan gadis kecil dari Korea Selatan. Diangkat menjadi film dengan judul Ayla The Doctor of War. Film tahun 2017 ini disutradarai oleh Chan Ulkay, yang terinspirasi oleh kisah dari Ayla yang bertemu tentara Turki pada tahun 1950 saat Perang Saudara di Korea Selatan berlangsung. Serta tidak lupa saya selalu mendoakan teman-teman agar selalu diberikan kesehatan dimanapun Anda berada. Scene dimulai di sebuah desa kecil di perbatasan Korea Selatan dengan Korea Utara. Kemudian kita diperlihatkan dengan sosok anak kecil berlari gembira karena mendapatkan sepeda baru dari orang tuanya. Lalu tiba-tiba beberapa tentara Korea Utara datang dan menghancurkan desa tersebut. Kejadian berpindah di negara Turki, di mana seorang tentara dari Turki bernama Sulaiman yang ditugaskan untuk membantu peperangan yang ada di Korea Selatan bersama dengan tentara Turki lainnya. Karena perjalanan yang sangat jauh, Sulaiman harus berpisah dengan kekasihnya yang bernama Nuran. Malam itu, Sulaiman mencoba mendatangi Nuran. Sulaiman berjanji ketika sudah kembali nanti akan melamar Nuran. Lalu keesokan harinya Sulaiman bersama rekannya berangkat ke Korea Selatan. Setibanya di sana, Sulaiman dan tentara Turki lainnya disambut dengan meriah hingga kemudian Sulaiman dan regunya menyisiri sebuah desa yang sudah hancur akibat perang. Tak jauh dari tempat mereka berada, tiba-tiba mereka diserang oleh tentara Korea Utara yang hanya tinggal beberapa regu. Mobil yang dinaiki Sulaiman pun harus hancur. Untungnya, sahabat Sulaiman yaitu Sersan Ali dapat menembak tentara musuh, dikarenakan hanya dialah penembak jitu dari dalam regu. Sulaiman dan tim memutuskan berjalan kaki. Mereka lalu melihat tumpukan mayat yang berserakan. Malam itu, ia mendengar suara seseorang dan regunya bersiap untuk menembak asal suara tersebut. Namun saat Sulaiman mendatangi suara tersebut, ternyata ada seorang gadis kecil di antara tumpukan mayat dan sedang menangis sambil memegang mayat ibunya yang meninggal. Kemudian, Sulaiman membawa anak tersebut ke kamp tentara mereka. Awalnya ia tidak mendapatkan restu dari atasannya untuk membawa anak tersebut ke kamp. Tetapi, Sulaiman berusaha membujuk hingga berhasil meluluhkan hati atasannya tersebut. Meskipun memiliki kendala komunikasi karena perbedaan bahasa antara Sulaiman dan anak tersebut, Sulaiman tetap merawat dan menjaga anak itu dengan memberikannya nama Ayla. Keesokan hari, tim gabungan melanjutkan perjalanan menuju camp selanjutnya, camp yang akan menjadi tempat mereka semua tinggal. Selama perjalanan, regu Sulaiman mendapat kendala dengan kendaraannya yang mogok. Karena Sulaiman merupakan spesialis mekanik, regu Sulaiman menyanggupi untuk memperbaikinya. Ayla yang selalu berada di samping Sulaiman enggan untuk jauh dari Sulaiman. Hingga ketika mereka mendapat serangan dari tim musuh yang dari awal sudah bersembunyi di balik bukit. Karena keadaan yang belum siap, Sulaiman harus bertarung dengan memikirkan keselamatan Ayla yang berada di dekatnya. Kemudian, regu lain yang berada di depan pun datang untuk membantu dan serangan tersebut akhirnya dapat diselesaikan. Tetapi Sulaiman mendapatkan luka tusuk di bahunya. Sulaiman terbangun di kamp tujuan. Ayla dan anggota tim sangat mencemaskannya. Selama tidak sadarkan diri, Ayla selalu berada di sebelah Sulaiman. Ayla masih membisu dikarenakan kendala bahasa. Berita tentang Ayla pun menyebar kepada petinggi Korea Selatan. Banyak warga Korea yang ingin membawa Ayla, tetapi Ayla menolaknya. Komandan Sulaiman sudah memperingatkannya agar Ayla segera dikembalikan. Namun, Sulaiman selalu membujuk komandan agar diberikan waktu lebih lama lagi bersama Ayla. Dalam aksinya mempertaruhkan nyawa,
Sulaiman dan timnya diberikan penghargaan oleh petinggi Korea Selatan. Waktu itu juga tim berangkat untuk menghadiri acara pemberian penghargaan tersebut, dan Ayla dititipkan kepada prajurit ASU yang bernama Sada. Karena tidak mau terpisah dari Sulaiman, Ayla menyelinap ke dalam mobil dan ikut bersama dalam menghadiri acara tersebut. Berita Sulaiman menyebar di kampung halaman, dan Nuran, pacar Sulaiman, mulai gelisah dikarenakan Sulaiman sampai mengorbankan nyawanya hanya untuk menolong anak kecil. Selama tinggal di camp, Ayla belajar banyak dari Sulaiman yang melindungi serta mengurusnya. Tidak hanya Sulaiman, tentara Turki lain pun turut serta mengurus dan bermain dengan Ayla, dan mereka menganggap Ayla adalah cahaya di antara kegelapan perang yang terjadi. Selama tinggal di camp, Sulaiman berusaha untuk mencari keluarga jauh Ayla dan berniat untuk mengembalikan Ayla ke keluarganya. Sayangnya, Ayla tidak punya keluarga lagi setelah desanya yang hancur dan menewaskan orang tuanya. Selama Sulaiman masih bertugas di Korea Selatan, ia juga mengajarkan Ayla membaca, sampai Ayla bisa memanggilnya dengan sebutan Papa. Hubungan keduanya makin erat dan saling mencintai layaknya seorang ayah dan anak. Hingga pada suatu hari, Sada memberitahu Sulaiman bahwa terdapat keluarga dari Ayla yang sedang mencarinya. Sada mendapati kabar tersebut dari warga sekitar. Kemudian, Sulaiman memutuskan untuk mendatangi keluarga tersebut sendirian untuk memastikan bahwa Ayla akan dia serahkan kepada orang yang tepat. Ternyata, kabar tersebut merupakan jebakan dari tentara Korea Utara. Namun, Ali yang merupakan sahabat Sulaiman mulai gelisah atas kepergian Sulaiman. Hingga akhirnya, Ali dan Sada menjemput Sulaiman dengan sebuah motor, dan aksi pembunuhan Sulaiman pun dapat mereka selamatkan. Suatu ketika Ali mendapatkan tugas berjaga di perbatasan, melihat bahwa dia merupakan satu-satunya sniper handal. Namun di hari yang sama terdapat konser pertunjukan Marilyn Monroe di camp. Ali sangat menggemari sosok Marilyn Monroe, tapi Sulaiman berjanji mendapatkan tanda tangannya untuk Ali. Sulaiman berhasil mendapatkan tanda tangan berkat bantuan Ayla. Akan tetapi, sungguh tragis Ali gugur dalam medan pertempuran. Satu tahun sudah berlalu. Sulaiman dan tentara Turki lainnya selesai menjalankan tugas di Korea Selatan dan ditugaskan kembali lagi ke Turki. Sulaiman tidak dapat membendung perasaan karena harus meninggalkan Ayla di sana. Sulaiman ingin membawa Ayla bersamanya ke Turki, tetapi karena peraturan yang ada, ia tidak dapat membawa Ayla bersamanya ke Turki. Untuk mengulur waktu, Sulaiman memutuskan untuk pulang pada jemputan kapal yang paling terakhir. Sulaiman mengirim surat kepada keluarga dan kekasihnya. Sulaiman harus berbohong dan berkata bahwa dia dipindahkan tugas. Lambat laun, suasana di camp mulai sepi. Teman-teman Sulaiman yang dekat dengan Ayla juga berangsur-angsur mulai pergi. Ayla tetap senang karena masih bisa bersama dengan Sulaiman. Komandan yang sudah tidak tahan lagi terhadap Sulaiman memerintahkan Sulaiman agar segera pulang dan menyerahkan Ayla kepada panti asuhan akibat korban perang. Untuk terakhir kalinya, Sulaiman lalu mengantarkan Ayla ke panti asuhan tersebut. Dia melihat Ayla yang bergembira di sana. Dengan langkahnya, Sulaiman pergi dari sekolah tersebut dengan diikuti oleh Ayla di belakangnya yang tak kuasa berpisah dengan Sulaiman yang sudah dianggap orang tuanya sendiri. Sulaiman sempat mencoba menyelundupkan Ayla ke dalam kopernya untuk dibawa ke Turki. Tetapi hal tersebut tertangkap dan Ayla terpaksa dipulangkan ke panti asuhan. Sulaiman
berjanji pada Ayla akan menemuinya kembali. Perpisahan itu terjadi. Sekarang Sulaiman tiba di Turki. Dia mendapat kabar bahwa Nuran kekasihnya sudah menikah dengan orang lain. Sulaiman yang tidak percaya datang menemui Nuran. Dia harus mendengar pernyataan pahit bahwa kekasihnya sudah menikah dengan orang lain lantaran Sulaiman yang tidak kunjung pulang. Sampai pada akhirnya, Sulaiman memutuskan untuk menemui orang tuanya. Selama ini, Sulaiman meninggalkan rumah lantaran Sulaiman akan dijodohkan oleh wanita lain bernama Nimet. Nimet yang sangat mencintai Sulaiman selalu mencari kabar dan menunggu kepulangan Sulaiman. Pada akhirnya Sulaiman kembali dan bersedia menikah dengan wanita pilihan orang tuanya. 5 bulan sudah berlalu. Kini Sulaiman tinggal bersama Nimet di Istanbul. Sulaiman akhir-akhir ini begitu pendiam. Nimet yang sejatinya sangat tulus mencintai Sulaiman menyadari bahwa Sulaiman selalu memikirkan gadis kecil yang pernah dia tolong di Korea Selatan. Sampai akhirnya Sulaiman mulai terbuka terhadap istrinya, dan Nimet juga ikut serta dalam membantu pencarian Ayla melalui kedutaan Korea Selatan. Di masa itu, komunikasi masih belum seperti sekarang. Untuk berkomunikasi ke luar negeri harus melalui kedutaan dan harus menjalani proses yang panjang. Tidak terasa 47 tahun sudah berlalu. Umur Sulaiman sudah lanjut usia. Ayla juga masih belum ditemukan. Komunikasi saat ini sudah berkembang. Namun, panti asuhan yang dulu pernah jadi tempat tinggal Ayla sudah lama ditutup. Sekarang keberadaan Ayla masih menjadi misteri. Tetapi sampai sekarang Sulaiman masih tetap mencari keberadaan Ayla melalui lembaga yang ada di sana. Namun karena banyak arsip yang hilang di waktu perang, Ayla sangat sulit ditemukan. Sulaiman masih saja selalu memandangi foto Ayla kecil bersama dirinya. Sampai-sampai anaknya sendiri cemburu akan hal itu. Hingga suatu hari, salah satu stasiun televisi mendengar kisah Sulaiman dengan Ayla. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun persahabatan Korea Selatan dan Turki, mereka ingin membantu Sulaiman bersama kedutaan Korea Selatan mencari Ayla. Dalam penantian yang sangat panjang, akhirnya pihak stasiun televisi menemukan keberadaan Ayla melalui alumni sekolah panti asuhan yang pernah tinggal bersama Ayla. Dan Ayla kecil waktu itu selalu berkata bahwa ayahnya akan datang menjemputnya. Ketika tim televisi mendatangi Ayla, mereka mencoba mengingat-ingat dan menunjukkan foto Ayla bersama dengan Sulaiman. 맞아요. 아버지. 아버지. 봐봐. 아버지를 또 어떻게 해줄 수 있겠어? Pada tahun 2010, pihak televisi mendatangkan Sulaiman dari Turki ke Korea Selatan, tepatnya di kota Seoul. Karena kondisi fisik yang sudah lemah, Sulaiman harus menjalani beberapa tahap kesehatan agar bisa bepergian. Kini Sulaiman berada di perjalanan sambil melihat kota Seoul yang sudah berkembang pesat saat ini. Dan Ayla kecilnya pasti tersesat di sana. Pada sebuah taman, Sulaiman menunggu kedatangan Ayla hingga akhirnya Ayla anaknya datang. Untuk pertama kalinya, pertemuan yang lama sudah dinantikan itu berujung dengan air mata bahagia dan kesedihan. Bahagia karena bertemu ayah dan anaknya, sedih karena Ayla selama ini bertahan cukup keras menjalani hidup dan Sulaiman tidak ada di sampingnya. Adegan tersebut direkam secara nyata. Ayla sudah pernah menikah dan memiliki anak, namun suaminya sudah meninggal. Dia bekerja keras untuk menyambung hidup bersama anak-anaknya.
menjadi petugas kebersihan atau apa saja untuk bisa bertahan hidup. Ayla merupakan saksi hidup korban perang. Namun dengan keberadaan Sulaiman di malam dia menemukan Ayla lolos dari kematian. Film ini merupakan kisah nyata yang membuat saya sedih dan sekaligus bersyukur. Film Ayla sudah mendapat penghargaan dalam dunia perfilman. Film Ayla tidak begitu populer di Indonesia. Saya mengetahui film ini dari teman saya yang berada di Turki. Jujur saja, awalnya saya tidak begitu tertarik karena memang jarang sekali film Turki bersaing dengan film sekelas Hollywood. Mungkin karena film produksi dari Warner Bros yang telah membuat saya yakin akan rating film Ayla. Terima kasih dan sampai jumpa.